Shalom, selamat malam. Gereja Kemahiran Indonesia Jemaat Exodus Angkasa secara khusus, dan bagi setiap kita yang bisa mendengarkan siaran. Puji Tuhan, hari ini hari Selasa kita bisa ada kembali di awal bulan Oktober dengan penuh sukacita. Dan satu bulan ini kita Jemaat Exodus masuk dengan satu tema dalam satu pembelajaran sepanjang bulan Oktober, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita sudah belajar ini di hari Minggu kemarin, mengawali semua tema kita sepanjang beberapa minggu ke depan. Dan saya percaya kita sudah diberkati dan akan semakin diberkati setiap hari Minggu dan setiap hari Selasa. Puji Tuhan, mengawali firman Tuhan pada malam ini, saya mengundang kita menyanyikan pujian persis seperti tema kita, rancangan damai sejahtera. Mari kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 178. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Damai yang padaku tidak sanggup diberikan oleh dunia, hanya di dalam Yesus damai yang sesungguhnya. 178 nyanyian kemenangan iman. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambil
menjadi dasar tema kita sepanjang bulan ini, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan ini, Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang sudah biasa, bahkan mungkin sudah kita hafal. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Minggu lalu kita belajar sedikit pendahuluan mengapa sampai Allah memberikan nubuatan firman ini kepada Yeremia, lalu Yeremia sampaikan kepada umatnya bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna yang terkandung dari ayat ini bahwa surat ini merupakan kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Itu terjadi pada waktu bangsa Yehuda sedang ditawan di daerah Babel selama 70 tahun. Mereka ditindas. Bangsa Israel mereka sedang mengalami satu siksaan yang berat. Mereka diperbudak, mereka ditawan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka dalam kesusahan besar, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Sementara mereka sedang ada dalam pencobaan ini yang diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali hidup mengandalkan Tuhan, dan mereka harus mengakui kembali bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjadi Allah Israel, satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Tapi tak kala mereka tidak percaya lagi kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mulai percaya kepada Allah-Allah lain. Mereka boleh percaya kepada kuasa-kuasa setan. Mereka percaya lagi kepada Allah-Allahnya bangsa kafir. Hati mereka keras dengan Tuhan. Tuhan izinkan mereka tertawan di Babel 70 tahun. Supaya mereka kembali melihat bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka perlu Allah yang benar. Puji Tuhan. Tatkala dalam penderitaan itu, mereka berseru kepada Tuhan. Kalau lihat di Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, bahkan aku akan memberikan kamu menemukan aku dan memulihkan kamu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda, anak-anak remaja, dengar firman Tuhan ini baik. Tuhan izinkan umatnya dalam masa tawanan 70 tahun. Tapi di saat yang sama, mereka sudah tidak kuat lagi. Mereka berseru kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Tuhan melupakan mereka? Tidak. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan dirinya ditemui oleh mereka, mendengar doa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Yang terjadi saat itu, Tuhan berkata, aku tahu persis keadaanmu dan aku akan memberikan kamu damai sejahtera. Tuhan tidak langsung membebaskan bangsa itu, bangsa Yehuda dari tawanan di Babel. Mereka masih tetap ada dalam tawanan, siksaan, penderitaan yang hebat. Tapi dalam penyiksaan, tawanan, tantangan yang besar itu, Tuhan memberikan damai sejahtera. Sehingga mereka tetap kuat. Seperti hari Minggu saya katakan, sekalipun Tuhan izinkan gelap, tapi di dalam gelap itu kita kuat berdiri. Karena pada akhirnya gelap itu akan menjadi terang. Tuhan izinkan ombak yang besar. Tuhan izinkan tantangan masalah yang besar. Tapi di dalam ombak yang besar, masalah yang besar, kita akan tetap kuat berdiri. Tetap ada senyum dalam wajah kita. Kita akan tetap mampu untuk berkata Tuhan baik. Tuhan tidak langsung ambil tantangan itu. Tuhan izinkan kita ada dalam proses itu. Dan akhirnya Tuhan akan kasih kita kemenangan. Lalu kita akan berkata,
Tuhan luar biasa. Saya mau kasih satu contoh, malam ini kita akan belajar khusus tentang Paulus. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita bisa melihat bagaimana Paulus merasakan bahwa Tuhan tahu hidupnya. Dan Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahkan dikatakan lagi, Daud mengalami, secara khusus Paulus mengalami pemulihan dari Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan 9. Kalau Bapak Ibu jemaat sudah dapat ayat ini, 2 ayat ini mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Lihat, Paulus katakan, aku akan tetap tinggal di Efesus. Sekalipun ada banyak penentang, ada banyak tantangan, ada masalah yang besar dalam pelayanan Paulus. Tapi apa yang terjadi? Paulus bilang, saya akan tetap tinggal. Saya akan hadapi tantangan ini. Dan Paulus benar, waktu dia tetap hadapi tantangan itu. Pada akhirnya kalau Bapak Ibu lihat kisah dan masuk di 2 Korintus, Paulus mendapatkan banyak jiwa yang percaya kepada Yesus. Kalau lihat ayat-ayat sebelumnya, ada banyak orang di Korintus, di Efesus yang tidak percaya tentang Yesus. Kebangkitan tubuh mereka tidak percaya. Bahkan mereka juga tidak percaya tentang banyak hal, tentang karunia-karunia roh, pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya yang seperti Rasul Paulus dalam pelayanan, lalu mendapatkan banyak tantangan, kesulitan, hampir kebanyakan kami hamba Tuhan mungkin mundur, atau rasa tidak kuat, atau kecewa, atau putus asa, tidak sanggup lagi. Mungkin lari dari pelayanan. Tapi Paulus memberikan satu contoh yang baik. Waktu dikatakan Paulus pindah pelayanan ke tempat lain yang mungkin lebih baik, pindah pelayanan ke tempat lain yang lebih mengasihi Paulus secara pribadi, yang aman-aman saja. Tapi Paulus katakan tidak, saya akan tetap di Efesus sekalipun tantangan besar. Tapi di dalam tantangan itu Paulus berkata begini, saya baca sekali lagi. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Jiwa itu berharga bagi Paulus. Lihat, luar biasa bukan? Ini menjadi satu gambaran buat kita, sama seperti bangsa Israel. Tatkala Tuhan izinkan kita dalam tantangan, dalam masalah, dalam kesulitan, sebenarnya di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa waktu kita ikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Apalagi semakin kita setia mengiring Tuhan, kita ambil bagian dalam ladang pekerjaan Tuhan, maka pasti berkat harta, berkat kekayaan, berkat hikmat, jabatan, pasti Tuhan akan buat kita terus naik. Kita juga lupa bahwa Tuhan berkata, di dalam semua berkat Tuhan, Tuhan akan izinkan ada penderitaan. Supaya di dalam penderitaan, tantangan, masalah itu, kamu semakin melihat siapa Tuhanmu yang begitu mengasihi kamu. Ingat kata-kata Rasul Paulus bukan? Paulus berkata, di saat aku lemah, di saat itu aku melihat kuasa Allah sempurna di dalamku. Jadi dengan kata-kata ini, dengan perkataan firman ini, saya rindu untuk mengatakan kepada Tuhan, kata malam ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Karena waktu engkau tinggalkan Tuhan, mundur karena tantangan masalah itu, engkau tidak akan melihat
perbuatan tangan Allah, pekerjaan Allah, seperti yang Paulus katakan. Tuhan akan memberikan kesempatan untuk aku akan mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang luar biasa. Allah akan percayakan buat aku. Tapi kalau saya tinggalkan Efesus, mereka tidak akan melihat perbuatan Allah yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat baik. Saya mau ambil satu perkataan dikatakan oleh satu hamba Tuhan. Tadi waktu saya melihat ada satu renungan khotbah di YouTube, di situ hamba Tuhan ini katakan begini. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, pasti pada akhirnya dia akan menghadapi masalah dalam hidupnya. Tetapi dalam masalah hidupnya, damai sejahtera Allah diberikan. Orang-orang ini akan kuat dan pada akhirnya kemenangan menjadi bagian hidup mereka. Lalu hamba Tuhan ini kasih satu contoh tentang Maria, Ibu Yesus. Bapak Ibu tahu, waktu malaikat Tuhan datang pada waktu malam itu kepada Maria dan katakan, engkau wanita yang dipilih oleh Allah. Engkau akan mengandung dan bayi itu kandungan dari Roh Kudus. Lalu Maria bilang apa? Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Apakah sampai di situ selesai, aman-aman saja sampai Yesus lahir? Tidak. Sejak malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberitakan berita besar ini, mulai hari itu Maria dalam masalah besar. Bapak Ibu tahu pada zaman Maria bukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sekalipun mereka sudah bertunangan, tidak bisa bertemu dalam pertemuan berdua dan pegang tangan. Bertemu jauh, satu di timur, satu di barat, hanya baku lihat saja. Tapi apa yang terjadi Maria dan Yusuf, waktu Maria tahu dia hamil, itu akan jadi masalah besar saat itu. Keluarganya akan malu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu buka firman Tuhan, pada waktu Maria sudah 1-2 bulan, apa yang terjadi? Maria lari ke Elisabet, sanaknya. Sembunyikan diri beberapa bulan di Elisabet. Mengapa? Karena kalau Maria tetap di rumah, menurut hukum, pasti mereka akan mengambil batu, lempar Maria sampai mati, karena dia didapati berbuat zina sampai dia hamil. Lihat, saat yang sama berkat Allah turun atas Maria, tetapi saat yang sama masalah yang besar Maria hadapi. Apakah Maria mau berkata, Tuhan, saya tidak kuat, jangan saya, pakai perempuan yang lain, jangan saya. Tapi Maria tahu di saat berkat Allah turun atas hidupnya, di saat yang sama dia akan menghadapi masalah yang besar. Tapi di saat yang sama juga damai sejahtera dari Allah turun atas Maria, sehingga Maria kuat 9 bulan menghadapi tantangan itu. Lihat waktu Yusuf mendengar bahwa Maria hamil. Kalau lihat firman Tuhan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria. Dia bilang, ini perempuan kita belum sama-sama, tetapi saya dengar dia sudah hamil. Berarti dia hamil dengan laki-laki siapa? Terus kenapa harus saya yang bertanggung jawab? Maka ayat firman Tuhan Matius bilang, diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria. Tetapi apa yang terjadi? Malam itu malaikat Tuhan kembali datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, jangan ragu ambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Puji Tuhan, Yusuf mengerti Maria sedang ada dalam rencana Allah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak kala hidupmu tidak pernah ada masalah, sebenarnya di situ engkau harus bertanya. Karena waktu hidupmu aman-aman saja, engkau akan kurang untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tapi tak kala Tuhan izinkan masalah, tantangan, penderitaan, Tuhan izinkan engkau ditindas dalam kesesakan, dalam air mata, di situ Tuhan sedang mengizinkan engkau
untuk melihat ada pekerjaan Allah yang besar yang akan dikerjakan dalam hidupmu. Damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Kalau Tuhan yang izinkan, maka engkau akan melihat perbuatan Allah. Engkau pasti kuat, engkau pasti bisa, engkau pasti menang. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saya senang untuk kita melihat bahwa di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Luar biasa, ayat ini berkata, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Artinya apa? Sama dengan Yeremia pada waktu nubuatan Allah. Tuhan mau bilang, waktu aku ciptakan engkau, buat rancangan hidupmu, waktu Allah buat draft hidupmu, Tuhan tidak pernah membuat rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa engkau akan gagal. Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa engkau akan hancur hidupmu. Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa engkau pasti akan ada di neraka. Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa engkau akan dikatakan jelek, kotor, tidak baik. Tapi yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Karena engkau diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan besar. Dan pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Yang untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Karena sekali lagi di Efesus Paulus berkata, engkau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa? Waktu kita ada di dalam kandungan mama, kita masih dibentuk di dalam perut mama, rahim mama. Tuhan sudah punya rancangan besar atas hidup kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang lahir tanpa rancangan Allah dalam hidupnya. Dan rancangan Allah tidak pernah salah. Mungkin kita bilang anak ini, dia lahir karena proses tanda kutip kecelakaan. Mama dan papanya belum menikah sah, belum diberkati di gereja. Mamanya masih SMA, masih sekolah, tapi hamil. Berarti anak ini pasti anak yang tidak diberkati Tuhan. Saudara sanggup bilang itu? Tidak. Karena firman Tuhan berkata, sebelum engkau diciptakan bahkan terbentuk dalam rahim mamamu, Tuhan punya rancangan besar dalam hidupmu. Berarti setiap kita yang ada hari ini, setiap kita yang hidup hari ini, Allah punya rencana besar. Supaya lewat saya, lewat saudara, kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang akan memuliakan Allah, yang memberkati banyak orang. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah, apapun yang terjadi dengan hidupmu hari ini, kalau Yesus ada dalam hidupmu, engkau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, damai sejahtera itu ada. Sekalipun ada tantangan, penindasan, masalah yang terlalu berat, ingat baik, Tuhan Yesus tetap ada. Damai sejahtera itu ada. Dan damai sejahtera di dalam Yesus yang akan membuat engkau kuat menghadapi apapun. Sebab sebelum dunia diciptakan, sebelum engkau ada di rahim orang tuamu, mamamu, Tuhan Allah sudah punya rencana besar. Bukan rancangan yang jelek, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ambil tindakan seperti bangsa umat Yehuda. Duduk di kaki Yesus, panggil nama Tuhan, cari wajah Allah, berserah kepada Tuhan, bertahan karena percaya damai sejahtera Yesus akan memberikan engkau kekuatan.
Sekalipun situasi belum berubah, engkau akan kuat menghadapinya. Kemenangan ada di pihakmu, karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan itu buat kita semua. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Ayat yang kedua berkata, sekalipun bebanku yang berat, tapi beban yang berat akan dibuatnya ringan. Dekat salibnya aku akan merasakan segar dan imanku kuat. Berserah dan berserulah kepada Tuhan. 177 nyanyian kemenangan Tuhan. Senang berserah pada Yesus, tahu kasih-Nya cukuplah. Dekat salibnya aku rasa, tetap Tuhanku lindunglah. Oh haris Engkau berkuasa, kekal dan teguh selamanya. Engkau aku yang teraman, ku berteduh senang dalam. Ayat yang kedua, senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Aku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa, dekat salibnya aku segar dan iman kuatlah. Kuat muhalis, muhalis Engkau batu sama kekal, kekal dan teguh selamanya. Engkau lakuku yang teraman, ku berteduh. Kita ulang lagi ayatnya yang ketiga, senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di dadanya, merdu suaranya setia, lembut hidupkan anaknya, muhalis, muhalis Engkau batu sama, kekal dan teguh selamanya. Engkau yang teraman, ku berteduh senang dalam. Ku berteduh senang, ku berteduh senang dalamnya. Apapun situasimu hari ini, apapun hidup kita hari ini, firman Tuhan berkata, berserahlah kepada Tuhan, berserulah kepada Yesus. Kasih Tuhan cukup untuk saya dan saudara. Dialah batu saman, muhalis yang kekal, ku berteduh senang, tenang dalam. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada di antara anak-anak muda hari ini, remaja malam ini, Tuhan sedang izinkan engkau ada seperti bangsa Israel di daerah Babel, dalam penindasan tawanan selama 70 tahun, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tuhan tahu, Tuhan tidak biarkan nubuat Allah diberikan kepada Yeremia untuk bangsa itu. Aku tahu keadaanmu, aku akan memberikan kamu kekuatan, karena rancanganku rancangan damai sejahtera. Waktu Paulus ada di kota Korintus, secara khusus di kota Efesus, ada tantangan yang besar, ada banyak orang yang melawan,
Apa yang terjadi? Paulus berkata, aku akan tetap tinggal di Efesus karena ada pekerjaan besar dan penting yang Allah akan kerjakan melalui hidupku. Aku tidak akan tinggalkan kota ini. Izinkan saya berkata malam ini, apapun situasi hidupmu hari ini, tantangan kesulitan hari ini yang terjadi dalam hidupmu pribadi ataupun keluarga, ingat, aminkan firman Tuhan. Allah tahu hidupmu. Jangan pernah mundur dan tinggalkan Yesus. Tetap berdoa, baca firman, aminkan firman-Nya. Tuhan punya pekerjaan yang besar dan penting. Tuhan tetap memakai hidupmu untuk melakukan sesuatu yang besar, memberkati banyak orang. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa dan mundur dari Tuhan. Allah yang mengizinkan tantangan itu, Allah yang sama yang akan memberikan engkau kekuatan, damai, sejahtera. Engkau akan berdiri kokoh. Gelap itu akan berubah menjadi terang. Angin ribut akan diredakan. Karena Yesus akan berkata, tenang, ini aku. Berserulah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Yesus akan buat sesuatu dalam hidup. Kita berdoa. Siapapun engkau yang ingin Tuhan berperkara dalam hidupmu, taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sedang izinkan sesuatu yang besar terjadi. Kesulitan, tantangan, masalah, pergumulan, air mata, kesesakan, kekecewaan, ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran. Ada banyak pertimbangan di hati dan hidup kami. Tapi tolong kami untuk berkata seperti Paulus. Kami tidak akan lari dari Tuhan. Kami tidak akan mundur dari kekristenan. Kami tidak akan kecewa. Kami akan terus mengikut Yesus. Kuatkan kaki kami untuk tetap berdiri. Kuatkan tangan kami untuk tetap berbuat sesuatu. Berikan damai sejahtera-Mu di hati kami, sehingga pujian penyembahan yang akan dinaikkan. 1 bulan lalu kami sudah belajar tentang saat teduh. Maka kami akan ambil waktu khusus di hadapan Tuhan. Dan kami semua akan berkata, sungguh benar di dalam kelemahan kami melihat perbuatan tangan Allah. Mujizat Allah besar yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kami kecewa dengan Tuhan. Karena kami akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur ibadah malam ini sudah selesai. Selamat menikmati damai sejahtera dari Allah yang berlaku atas hidupmu, yang berlaku atas hidup saya. Shalom.